Bab 926. Di kerajaan Nuala ini, rakyat hidup dalam penderitaan. Sekarang, Wira yang telah menerima ketidakadilan bertubi-tubi memutuskan untuk mengerahkan kekuatan demi menciptakan stabilitas. Jadi, meskipun perjuangan ini sangat sulit, mereka tetap akan berusaha. Untungnya, Wira memiliki begitu banyak pendukung. Hal itu membuatnya gad bersyukur. Tuan Wahyudi, ayo masuk ke desa Limau, ajak Jamal sambil terkekeh-kekeh. Sekelompok orang itu memasuki desa Limau dengan penuh semangat. Hanya saja, ekspresi Mary tampak aneh saat melihat ketiga wanita Wira yang cantik. Saat ini, Wira duduk di kursi utama di aula. Jamal, Mary, dan Putu duduk di kedua sisinya sambil menatap Wira dengan hormat. Tuan Wahyudi, langkah pertama sudah diambil. Begitu kita memberi perintah, orang-orang kita akan segera menyerang ibu kota, ujar Putu. Dia begitu semangat saat berpikir akan segera memimpin pasukan menyerbu ibu kota. Wira sontak tertawa, lalu bertanya, Pak Putu, apa kamu masih ingat apa yang kukatakan waktu itu? Putu segera mengangguk dan menjawab, ingat, Tuan Wahyudi memintaku untuk memperkuat fondasi kekuatan dan jangan terburu-buru beraksi. Wira mengangguk dan berkata, selain itu, saat itu, dia tidak hanya mengucapkan hal-hal itu. Dia juga memberi tahu Putu bahwa sepanjang sejarah, tidak seorang pun yang berhasil merebut kekuasaan dalam kekacauan. Putu langsung paham dan buru-buru bertanya. Tuan Wahyudi, maksudmu, kerajaan Nuala akan jatuh dalam kekacauan? Meskipun wawasan Putu tentang kerajaan Nuala cukup luas, dia sama sekali tidak mengenal 4 keluarga besar dan tentu saja tidak mengetahui detail permasalahan saat ini. Dia juga tidak tahu bahwa nyawa Raja Bakir saat ini sudah di ujung tanduk. Baik keluarga Barus, keluarga Juwanto, ataupun keluarga lainnya sudah membuat rencana masing-masing. Kekacauan cepat atau lambat akan terjadi. Yang menjadi pertanyaan hanyalah siapa yang akan bertindak terlebih dahulu. Ya, jawab Wira sambil mengangguk. Putu sedikit terkejut dan buru-buru bertanya lagi. Tuan Wahyudi, apa ini ulah para 4 keluarga besar? Meskipun dia tidak memahami hal-hal ini, menurutnya satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk membuat kekacauan besar di kerajaan Nuala adalah 4 keluarga besar itu. Wira kembali mengangguk dan berkata, benar, sebenarnya, Wira tidak ingin melihat dunia jatuh dalam kekacauan. Namun, perbuatan Raja Bakir padanya tempo hari membuatnya memutuskan untuk membentuk kekuatannya sendiri. Di dalam situasi kacau, dia hanya bisa melindungi diri dengan kekuatannya sendiri. Rupanya benar, 4 keluarga besar itu sudah berdiri sangat lama, tapi mereka nggak pernah bertindak saat banyak orang yang memberontak. Kali ini, sepertinya mereka nggak bisa menunggu lebih lama lagi, ujar Putu. Analisis Putu sangat akurat. Keluarga Barus mungkin belum akan bertindak sekarang, tetapi keluarga Juwanto memang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau 4 keluarga besar mengambil tindakan, kerajaan Nuala pasti akan kacau. Kita harus berhati-hati agar nggak terlibat dalam kekacauan ini. Selain itu, kali ini nggak hanya kerajaan Nuala, kemungkinan seluruh dunia juga akan jatuh dalam kekacauan. Kerajaan Agrel, kerajaan Monoma, dan kerajaan Soka juga akan kacau, ujar Wira. Ucapan Wira ini membuat Putu dan yang lainnya menjadi makin gugup. Mereka tahu betul seberapa besar perubahan yang akan terjadi. Saat ini, semua tampak tenang karena belum ada yang mengambil tindakan. Begitu salah satu pihak memulainya, pasti akan timbul reaksi berantai. Bagaimanapun, belum ada yang berani menjadi pihak pertama yang bertindak. Namun, begitu ada yang mulai bertindak, yang kedua, ketiga, dan seterusnya tidak akan tinggal diam. Terlebih lagi, masih ada kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma yang terus mengincar kerajaan Nuala. Begitu terjadi kekacauan, itu sudah dipastikan akan menjadi peristiwa skala besar. Tuan Wahyudi, jadi kita harus bagaimana? Tanya Putu. Bab 927. Waktu Putu menyarankan pemberontakan, Wira menolaknya dan menyuruhnya membangun fondasi terlebih dahulu. Kali ini, entah apa yang direncanakan Wira. Wira memandang mereka semua. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, merebut kekuasaan. Wira hanya mengucapkan 2 kata, tetapi begitu dilontarkan, jantung semua orang sontak berdetak kencang.
Merebut kekuasaan. Wira benar-benar akan mengambil langkah ini. Mereka semua kaget dan merasa sangat bersemangat. Putu melirik ke arah Jamal dan Mary, lalu tanpa basa-basi berlutut di hadapan Wira seraya berkata, "Tuan, kami menunggu perintahmu." Wira tersenyum dan buru-buru membantu Putu berdiri. Kemudian, dia berkata, "Pak Putu, kita belum mencapai langkah ini. Saat kerajaan Nuala jatuh dalam kekacauan, 4 keluarga besar akan bertempur habis-habisan ibu kota. Semua orang akan dilanda kepanikan. Biarpun aku ingin merebut kekuasaan, sekarang bukan waktu yang tepat." Putu memahami maksud Wira. Meskipun mereka ingin menyerbu ibu kota, saat ini bukan waktu yang tepat. Begitu Wira mengerahkan pasukan, Raja Bakir akan menjadi orang pertama yang melawan mereka, bahkan sebelum 4 keluarga besar bertindak. Jadi, mereka harus memanfaatkan kekacauan untuk membentuk pasukan mereka sendiri. Hanya dengan begitu, mereka bisa merebut kekuasaan dalam satu langkah. Tuan Wahyudi, kami mengerti. Begitu perang pecah, ketiga provinsi akan menjadi tempat perlindungan kita, ujar Putu dengan penuh semangat. Meskipun masih jauh dari tujuannya, dia tetap tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Wira tersenyum, tahu betul apa yang mereka pikirkan. Orang-orang ini pasti tidak sabar untuk membentuk pasukan sendiri dan bersaing merebut kekuasaan. Pak Putu, walaupun kita merebut kekuasaan, dunia mungkin nggak akan langsung damai. Kemungkinan akan ada banyak konflik di masa mendatang, ujar Wira. Wira berpandangan jauh ke depan. Kerajaan Nuala hanya akan menjadi pemicunya. Begitu terjadi perang sipil di kerajaan Nuala, perang yang tak terhitung jumlahnya pasti akan menyusul. Kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma pasti akan ikut menyerang. Dibandingkan dengan kerajaan Nuala, wilayah kerajaan Agrel hanya sebatas 3 provinsi, sementara kerajaan Monoma tidak lebih dari 2 provinsi. Jika perang benar-benar terjadi, batas-batas negara mungkin akan berubah. Kerajaan Nuala, kerajaan Agrel, kerajaan Monoma, dan kerajaan Soka tidak akan pernah sama lagi. Namun, pahlawan akan muncul di mana-mana. Tuan Wahyudi, aku ingin mendengar lebih lanjut, ujar Putu dengan antusias. Setelah memikirkannya sejenak, Wira berkata, dalam kekacauan di kerajaan Nuala, 4 keluarga besar pasti akan dipaksa menyerahkan wilayah mereka. Kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma akan menginvasi dan membentuk faksi mereka sendiri. Saat itu, seluruh dunia akan terbagi-bagi dan rakyat akan menderita. Walaupun aku nggak ingin melihat hal ini terjadi, ini adalah evolusi zaman. Bagaimanapun, segala sesuatunya nggak ada yang abadi, ujar Wira. Seenggaknya, situasi dunia dalam 5 tahun ke depan akan penuh konflik. Ketiga provinsi mungkin menjadi markas perjuangan kita. Dengan menguasai 3 provinsi ini, aku nggak berani bilang aku sanggup mengalahkan semua lawan. Tapi, aku yakin bisa melindungi kita semua. Jadi, kita harus bergegas menyiapkan diri menghadapi semua ini. Lanjut Wira. Wira menarik napas dalam-dalam. Dia terus merasa tidak memiliki cukup waktu. Semua kejadian karena ratu melahirkan seorang pangeran. Jika bukan begitu, kemungkinan kekacauan baru akan terjadi beberapa tahun lagi. Dengan begitu, Wira mampu membuat persiapan yang lebih baik. Sayangnya, sekarang keluarga Juwanto sudah tidak sabar untuk bertindak. Kekacauan sudah dipastikan akan segera terjadi. Putu juga menarik napas dalam-dalam, binar matanya terlihat sangat serius. Tidak diragukan lagi, 4 keluarga besar memiliki latar belakang dan kekayaan yang menyaingi negara. Kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma juga tidak bisa diremehkan. Begitu terjadi kekacauan, Wira dan kubunya akan menjadi pihak yang paling lemah. Mereka tidak akan bisa bertahan dengan mudah. Bahkan dengan menguasai 3 provinsi, kekuatan mereka masih belum cukup untuk menghadapi semua lawan. Jadi, mereka benar-benar perlu mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang. Bab 928. Meskipun semua orang sudah lama menantikan perubahan besar, mereka tidak pernah mengira hari itu akan tiba secepat ini. Putu dan yang lainnya tiba-tiba merasa tertekan karena segalanya mungkin terjadi lebih cepat dari yang mereka sangka. Wira dan yang lainnya tinggal di desa Limau selama sehari, lalu kembali meneruskan perjalanan ke Dusun Darmadi keesokan harinya. Kali ini, perjalanan mereka berjalan dengan sangat lancar.
Saat ini, Raja Bakir sedang berbaring di tempat tidurnya di istana. Sekujur tubuhnya terasa sangat lemah. Dalam beberapa hari terakhir, kondisi tubuhnya terus memburuk. Dia bahkan sampai merasa seperti telah berada di usia senja. Yang mulia, bagaimana kondisimu? Tanya Jihan. Jihan, Alina, dan selir lainnya sedang duduk menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Namun, ekspresi setiap orang tampak berbeda-beda, mereka semua punya rahasia dan pemikiran masing-masing yang tidak boleh diketahui orang lain. Mata Jihan berkilat khawatir. Dia tidak tahu mengapa kondisi Raja Bakir tiba-tiba menjadi seperti ini. Mungkinkah itu efek samping dari obat yang diberikannya pada Raja waktu itu? Apa obat itu merusak tubuh Raja? Sementara itu, Alina tampak sangat gugup. Sebab, Raja Bakir menjadi seperti ini karena obat yang dia berikan. Jika orang lain mengetahui hal ini, dia akan dibantai bersama seluruh keluarganya. Untungnya, dia bisa lega karena tabib kerajaan tidak menemukan keanehan apapun pada tubuh Raja. Selain ratu dan para selir, para pangeran juga ada di sana. Pangeran Yahya sedang berlutut di lantai dengan ekspresi khawatir. Para menteri juga berdiri di luar pintu, semuanya menunggu di sini dengan raut gugup. Penasihat kiri dan penasihat kanan berdiri paling depan, diikuti oleh 6 menteri di belakang mereka. Kondisi yang mulia makin memburuk, tapi masalah penetapan putra mahkota belum diputuskan. Apa yang harus kita lakukan? Iya, kita seharusnya menetapkan putra mahkota sejak awal dan membiarkan putra mahkota menangani urusan pemerintahan. Tanpa putra mahkota, takutnya kita akan menghadapi masalah. Entah apakah kondisi yang mulia bisa membaik. Kalau kondisinya membaik, kita harus meminta yang mulia segera menetapkan putra mahkota. Semua menteri tampak sangat cemas. Sepanjang sejarah, semua perselisihan dalam keluarga kerajaan selalu menyangkut penetapan putra mahkota. Jika putra mahkota tidak ditetapkan sejak dini, itu pasti akan memicu konflik internal. Ini adalah kesimpulan dan sesuatu yang sudah dipastikan. Setelah waktu yang cukup lama, Raja Bakir perlahan bangun. Sudah berapa lama aku nggak sadarkan diri? Tanya Raja Bakir. Mendengar itu, ratu dan para selir merasa sangat resah. Tabib kerajaan segera maju untuk memeriksa denyut nadi Raja. Yang mulia, sudah 2 hari penuh, jawab tabib kerajaan buru-buru. Raja Bakir berkata dengan ekspresi masam. Sudah selama itu, dia menghela napas, tidak pernah menyangka tubuhnya akan menjadi seperti ini. Yang mulia, istirahatlah yang baik. Kami semua menunggumu di sini, ujar Jihan. Usai kata-kata itu terlontar, para selir segera berlutut dengan patuh. Pada saat ini, Hatuan maju dan berbisik. Yang mulia, semua menteri ada di sini. Mereka ingin melaporkan sesuatu. Raja Bakir menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Ada apa, Yang mulia? Ini masih tentang penetapan putra mahkota, ujar Hatuan. Mendengar itu, Raja Bakir langsung berkata dengan masam. Orang-orang brengsek, aku terbaring lemah di tempat tidur, tapi mereka masih meributkan tentang posisi putra mahkota. Meskipun Raja Bakir marah, dia juga bisa mengerti mengapa para menteri bertindak demikian. Bagaimanapun, kerajaan akan mudah jatuh dalam kekacauan jika dirinya roboh tanpa sempat menunjuk putra mahkota. Baik ratu hingga para selirnya bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Dari total 5 pangeran, selain pangeran kelima yang baru lahir, semuanya memiliki kemungkinan untuk bersaing mendapatkan posisi putra mahkota. Bab 929. Hanya saja, Raja Bakir merasa enggan dalam hatinya. Bagaimanapun, ambisinya masih belum tercapai. Dia tidak ingin berakhir seperti ini. Saat ini, Jihan buru-buru berkata, Yang mulia, Anda pasti akan sembuh. Kita bisa membahas urusan pengangkatan putra mahkota nanti. Mendengar ini, semua selir tampak mengernyit. Namun, mereka tidak banyak berkomentar. Para selir memiliki kesempatan yang setara. Putra Jihan baru saja lahir sehingga berpeluang sangat kecil. Jadi, dia tentu ingin mengulur waktu. Namun, karena Jihan telah bersuara, mereka pun tidak berani berbicara sembarangan. Bagaimanapun, kedudukan Jihan adalah yang tertinggi di antara mereka. Mendengar kata-kata itu, Raja Bakir sontak menghela napas dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan mempertimbangkan hal ini. Saat ini, nggak ada orang yang mengurus pemerintahan.
Suruh penasihat kiri dan kanan masuk. Sisanya tolong keluar semua. Usai mendengar perkataan Raja Bakir, tidak ada yang berani berkomentar. Mereka sontak mundur satu per satu. Tidak lama kemudian, Kemal dan Ardi tampak berjalan masuk. Hormat kepada Yang Mulia. Kedua orang itu segera berlutut di lantai dan menunjukkan sikap yang sangat hormat. Raja Bakir yang berbaring di sana berdeham, lalu berkata, "Gak usah begitu sungkan, bangunlah. Yang Mulia, Anda sedang sakit. Bagaimana kalau kita membahasnya lain kali saja?" Tanya Kemal yang sangat gelisah. Meskipun dia tahu bahwa Raja Bakir bukan raja yang baik, saat melihatnya seperti ini, Kemal tetap merasa sangat sedih. Begitu pula dengan Ardi. Dia memang bersaing dengan Kemal untuk kekuasaan, tetapi dia sangat setia kepada Raja Bakir. Di antara para pejabat, yang paling aku percayai adalah kalian berdua. Sekarang, kesehatanku makin memburuk setiap harinya. Menurut kalian, siapa yang pantas menjadi putra mahkota? Tanya Raja Bakir. Alasan dia memanggil kedua penasihatnya, tentu adalah untuk membahas masalah ini. Terlepas dari ketersediaan Raja Bakir, hal ini tetap harus segera diputuskan. Raja Bakir tidak bisa memperlakukan pemerintahan ini dengan semena-mena. Apabila dia melepaskan kendali tanpa penetapan putra mahkota, para putranya akan bersaing untuk kekuasaan. Pada saat itu, kerajaan Nuala akan menjadi kacau balau. Mendengar pertanyaan ini, Kemal menjawab dengan ekspresi yang tegang. Yang Mulia, Anda bebas menentukan hal ini. Kami tidak akan berpendapat yang lain. Dia tahu bahwa Raja Bakir adalah orang yang mudah curiga, jadi dia tentu tidak berani mengatakan terlalu banyak. Sementara itu, Raja Bakir melambaikan tangannya sambil berkata, "Hari ini, aku memang ingin meminta pendapat kalian. Kalau kalian nggak mengemukakan pendapat dengan baik, aku akan membunuh kalian." Kini, dia tidak lagi bertele-tele. Sorot matanya juga tampak sangat tegas. Usai mendengar ini, Kemal dan Ardi segera bersujud di lantai dengan penuh hormat, lalu berkata, "Kami akan mengikuti perintah." Raja Bakir pun mengangguk puas seraya berkata, "Ardi, kamu duluan. Menurutmu, siapa yang pantas menjadi putra mahkota dan mengawasi pemerintahan?" Ardi merenung sejenak sebelum berkata, "Yang Mulia, semua pangeran adalah putra Anda. Siapapun yang terpilih pasti sangat berbakat dan luar biasa. Mengenai siapa yang pantas menjadi putra mahkota, hamba tidak berani asal menentukan, tapi, suara terbesar di antara para menteri utama adalah untuk Pangeran Yahya." Raja Bakir melihat Ardi sekilas, lalu berkata dengan tenang, "Aku nggak bertanya tentang pendapat orang lain. Aku sedang bertanya padamu, bagaimana menurutmu?" Mendengar ini, Ardi sontak menarik napas dalam-dalam. Setelah berpikir sejenak, dia pun berkata, "Yang Mulia, di antara para pangeran, menurut hamba yang paling cocok menjadi putra mahkota adalah Pangeran Yahya." Kemudian, Raja Bakir pun memicingkan matanya dan berbicara dengan tenang. "Coba jelaskan alasannya." Ardi buru-buru menjelaskan. "Yang Mulia, Pangeran Yahya memiliki bakat luar biasa dan sangat cerdas. Dia adalah yang tertua di antara semua pangeran, jadi, menurut hamba, dia adalah yang paling cocok." Mendengar kata-kata ini, Raja Bakir tampak mengangguk, lalu berkata, "Baiklah. Kemal, bagaimana menurutmu?" Kemal telah mendengarkan dengan saksama sejak tadi. Kini, dia merenung sejenak sebelum berkata, "Yang Mulia, Pangeran Yahya memang sangat cocok, tapi, dia masih sangat muda. Untuk mengawasi pemerintahan, dia tentu harus dibantu oleh orang lain. Apabila Yang Mulia dalam keadaan sehat, dia tentu adalah kandidat yang cocok. Dengan kata lain, selama Yang Mulia tetap berkuasa, tidak masalah pangeran manapun yang menjadi putra mahkota." Timpal Kemal. Bab 930. Usai Kemal berkata demikian, Raja Bakir pun berkata sambil mengangguk, "Aku juga nggak yakin dengan kesehatanku. Sampaikan saja pendapatmu, apa yang seharusnya dilakukan kalau aku nggak bisa membantu putra mahkota?" Meskipun Raja Bakir tidak ingin berkata seperti itu, dia seringkali jatuh pingsan. Kondisinya mungkin akan memburuk suatu hari nanti. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana dia bisa mendidik putra mahkota? Setelah itu, Kemal baru berkata, "Yang Mulia, kalau seperti itu, orang yang seharusnya mengatur pemerintahan mungkin bukan pangeran, melainkan
Ratu. Kata-kata ini membuat Raja Bakir tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia berkata, "Kamu benar. Kalau penyakitku makin parah, Ratu memang yang paling cocok. Para putraku masih terlalu muda. Sepertinya pemerintahan hanya bisa diambil alih oleh Ratu." Raja Bakir memahami maksudnya. Meskipun Yahya pintar, dia masih terlalu muda. Di istana, Yahya mungkin tidak bisa memenangkan dukungan semua orang, bahkan membutuhkan arahan dari orang lain. Orang yang paling cocok tentu saja adalah Jihan, bukan Alina, kan? Di dalam istana, kedudukan ratu adalah yang tertinggi. Apabila hak pengambilan keputusan jatuh ke tangan Selir Agung, itu akan menjadi sebuah lelucon. Kalau begitu, mungkin akan ada masalah antara Pangeran Yahya dan Ratu, ujar Kemal segera. Hal ini adalah yang paling dikhawatirkan olehnya. Apabila Yahya menjadi putra mahkota dan diperintahkan untuk mengawasi pemerintahan, Jihan tentu harus memerintah dalam bayangan untuk waktu yang lama. Seiring berjalannya waktu, mungkin kerajaan Nuala akan jatuh ke tangannya. Kata-kata Kemal mungkin terdengar agak kasar, tetapi Raja Bakir tidak marah. Sebaliknya, dia merasa bahwa itu cukup masuk akal. Bagaimanapun, Yahya bukanlah anak kandung Jihan. Kini, mungkin tidak akan ada masalah. Namun, setelah putra Jihan tumbuh besar, dia sangat mungkin akan mencabut gelar putra mahkota Yahya dan mengangkat putranya sendiri menjadi putra mahkota yang baru. Pada saat itu, kerajaan Nuala mungkin akan kacau balau lagi. Saat ini, Raja Bakir segera berkata, "Aku paham maksudmu, Kemal, Ardi, aku sudah mendengarkan pendapat kalian. Tapi, apakah kalian memiliki solusi yang baik?" Setelah mendengar ini, Kemal pun menarik napas dalam-dalam dan langsung berbicara. "Yang mulia, maksud hamba adalah orang-orang dari harem tidak boleh terlibat dalam urusan pemerintahan." Raja Bakir sontak paham setelah mendengar kata-kata ini. Mereka mungkin bisa mengakhiri keterlibatan harem. Akan tetapi, bagaimana seorang putra mahkota yang baru diangkat dapat mempertahankan tahta jika tidak mendapatkan arahan? Itu sebabnya, Raja Bakir pun berkata, "Kemal, aku memahami perkataanmu. Tapi, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Tanpa ratu, bagaimana putra mahkota bisa mempertahankan tahta?" Usai Raja Bakir berkata demikian, Kemal dan Ardi sama-sama menghela napas. Sejujurnya, ini benar-benar seperti lingkaran setan. Jika memberikan putra mahkota tanggung jawab untuk mengawasi pemerintahan, dia mungkin tidak bisa menangani banyak hal karena usianya yang masih muda. Jika Jihan terlibat dalam pemerintahan, Pangeran Yahya kemungkinan besar tidak akan pernah bisa mengamankan posisinya sebagai putra mahkota. Apabila suatu hari Raja Bakir meninggal, pemberontakan mungkin akan terjadi. Putra mahkota bisa saja digulingkan dan Jihan akan menjadi penguasa. Meskipun Raja Bakir sepenuhnya percaya pada Jihan, pemikiran feodalismenya tetap kuat. Melibatkan wanita dalam politik diyakini dapat merusak fondasi sebuah negara. Pada saat ini, Kemal tiba-tiba berkata, "Yang mulia, mungkin bisa membiarkan ketiga guru terlibat dalam pemerintahan." Ketiga guru dari putra mahkota adalah Guru Agung, Pelindung Agung, dan Penasihat Agung. Raja Bakir memang dapat memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengawasi urusan pemerintahan. Hanya saja, ini juga akan menjadi lelucon ketika tersebar. Hais. Raja Bakir pun menghela napas lega. Ini juga salah satu alasan kenapa dia masih belum mengangkat putra mahkota. Apabila putra mahkota tidak mampu mempertahankan posisinya, lebih baik tidak mendapatkannya sejak awal. Hal ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya di masa lalu. Ayahnya menunggu hingga semua anak-anaknya tumbuh dewasa dan memiliki wibawa penguasa terlebih dahulu sebelum akhirnya memilih putra mahkota. Pada saat itu, ayahnya langsung memilih Raja Bakir untuk menjadi putra mahkota. Sebagai pewaris masa depan, Raja Bakir mendapatkan bimbingan dari ayahnya setiap hari. Dia juga secara langsung terlibat dalam urusan negara. Itulah bagaimana Raja Bakir bisa menjadi penguasa seperti sekarang. Namun, bagaimana dengan dirinya? Dia sama sekali tidak mempunyai energi untuk menunggu. Setelah memikirkan ini untuk waktu yang lama, Ardi akhirnya berkata, "Yang mulia, kalau tidak, biarkan ratu yang terlibat dalam pemerintahan saja. Ketiga guru juga akan membantunya untuk mendidik putra mahkota bersama-sama."
Setelah perkataan ini diucapkan, sepertinya ini memungkinkan. Mengizinkan ketiga guru untuk membatasi Jihan dan melindungi putra mahkota adalah sebuah peluang. Bab 931. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa di antara ketiga guru ini, tidak ada yang berpihak pada Jihan? Raja Bakir pun menghela napas, lalu berkata dengan tenang. Lupakan saja, kalian semua bisa pergi. Aku akan memikirkannya baik-baik. Tolong panggil ratu ke sini. Mendengar perkataan ini, Kemal dan Ardi bergegas pergi. Tidak lama kemudian, Jihan pun berjalan masuk. Kemudian, wanita itu langsung berlutut di lantai dengan hormat sembari bertanya. Yang mulia, ada apa Anda memanggil hamba? Sementara itu, Raja Bakir menarik napas dalam-dalam, lalu berkata sambil tersenyum. Ratu, kamu nggak perlu sungkan. Kemarilah, duduk di sampingku. Jihan mengangguk, lalu segera berjalan ke sisi Raja Bakir dan duduk di sampingnya. Pada saat ini, Raja Bakir berkata, Ratu, kita sudah saling mencintai selama bertahun-tahun dan mendapatkan pengangkatan bersama. Aku sebagai raja dan kamu sebagai ratu. Kamu mengelola harem untukku. Selama bertahun-tahun, kamu sudah mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik dan nggak pernah membuatku khawatir atau repot. Sekarang, di saat-saat kritis ini, aku ingin memastikan satu hal darimu, timpal Raja Bakir dengan tegas. Hal ini membuat Jihan tertegun sejenak. Kemudian, wanita itu segera berkata, Yang mulia, silakan katakan. Raja Bakir menatap Jihan dan langsung berkata, Kalau aku menunjuk Jeffrey sebagai putra mahkota, apakah kamu bersedia mengarahkannya dengan baik? Raja Bakir tidak menyebutkan Yahya. Meskipun Yahya pintar, dia tidak dapat mempertahankan posisi putra mahkota dengan baik. Apabila suatu hari Raja Bakir meninggal, Yahya sudah pasti akan digulingkan. Kalaupun Jihan tidak melakukan apapun terhadapnya, keluarga Barus tidak mungkin tinggal diam. Akan tetapi, jika membiarkan Jihan membantu putranya sendiri, Jeffrey, keluarga Barus mungkin akan melakukan segalanya. Setelah mendengar ini, Jihan sontak tercengang. Tak lama kemudian, dia pun berkata, Yang mulia, Jeffrey masih bayi, bagaimana bisa dia menjadi putra mahkota? Selain itu, Anda pasti akan sehat. Di antara begitu banyak selir, hanya Jihan yang benar-benar dicintai oleh Raja Bakir. Tentu saja, Alina juga termasuk. Ratu, aku yang paling tahu tentang kesehatanku sendiri, sepertinya akan sulit untuk sembuh. Jadi, aku ingin menyerahkan kerajaan Nuala kepada putra kita. Itu mungkin akan sulit bagimu nanti, tapi aku percaya padamu. Kamu pasti bisa menjaga kerajaan Nuala, bukan? Tanya Raja Bakir. Sebenarnya, dia memutuskan hal ini karena tidak berdaya. Tak peduli kapanpun dirinya akan meninggal, Jihan pasti memiliki kemampuan untuk terlibat dalam urusan negara. Kalaupun dia mengeluarkan dekret, siapa yang bisa mengendalikan Jihan setelah dirinya meninggal? Apalagi, Jihan juga didukung oleh keluarga Barus. Raja Bakir tidak berharap terjadi keributan internal. Kalaupun terjadi, dia berharap keributan itu tidak terlalu besar. Keluarga Juwanto mungkin tidak akan setuju, tetapi Jihan yang mengendalikan pemerintahan nantinya. Mereka tak akan mungkin bisa membuat keributan besar. Namun, apabila membiarkan Yahya menjadi putra mahkota, situasinya akan berbeda. Satunya adalah ratu, sementara yang satu lagi adalah putra mahkota. Di belakang mereka, ada keluarga Barus dan keluarga Juwanto. Jika mereka berkonflik, kerajaan Nuala mungkin akan hancur. Raja Bakir telah memikirkan ini untuk waktu yang lama. Dia tidak ingin Jihan kehilangan nyawa, juga tidak ingin Yahya dibunuh. Itu sebabnya, bisa dikatakan bahwa ini adalah solusi yang terbaik. Jihan yang mendengar perkataannya sangat terkejut. Bukankah Raja Bakir sedang menitipkan kerajaan Nuala kepadanya? Akan tetapi, bagaimana bisa dia mengambil tanggung jawab itu? Itu sebabnya, Jihan pun berkata, Yang mulia, tolong jangan menakuti hamba. Hamba hanya seorang wanita biasa. Bagaimana mungkin hamba bisa mengelola kerajaan sebesar ini? Namun, Raja Bakir malah segera menggeleng sembari berkata, Aku mungkin nggak tahu tentang orang lain, tapi aku memahamimu. Kamu giat belajar sejak kecil sehingga memiliki pengetahuan taktik dan strategi yang nggak kalah dariku.